Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami Tafuzul Ziaul Haq, Aulia Aizatun Niswah, dan Hidayatun Nisa akan memaparkan materi mata kuliah hermeneutika tentang aliran-aliran hermeneutika. Sebelumnya, apa itu hermeneutika? Pengertian hermeneutika. Secara etimologis, hermeneutika berasal dari bahasa Yunani hermenin yang berarti menafsir. Namun, kata hermeneutika apabila diindonesiakan menjadi hermeneutika yang bermakna menafsirkan atau mengungkap pikiran-pikiran seseorang melalui kata-kata. Sedangkan menurut Almar, hermeneutika didefinisikan dalam 6 bentuk yang berbeda. 1. Secara teologi eksegesis Bible. 2. Metodologi filologi secara umum. 3. Ilmu pemahaman linguistik. 4. Fondasi metodologis. 5. Fenomenologis, keberadaan dan pemahaman eksternal. Dan 6. Sistem interpretasi baik rekolektif maupun ikonoklastis yang digunakan manusia untuk mencapai makna di balik mitos dan simbol. Lalu menurut Bauman, hermeneutika berasal dari bahasa Yunani hermeneutikaos yang berarti upaya menjelaskan dan menelusuri pesan, pengertian dasar dari sebuah ucapan atau tulisan yang tidak jelas, kabur, samar-samar, dan kontradiktif, menimbulkan keraguan serta kebingungan para pendengar ataupun pembacanya. Selanjutnya, tokoh dan aliran hermeneutika. Hardiman dalam makalahnya yang berjudul Teori Hermeneutik memetakan 6 macam hermeneutika. 1. Hermeneutika reproduktif empatis psikologis. 2. Hermeneutika reproduktif empatis epistemologis. 3. Hermeneutika ontologis. 4. Hermeneutika filosofis. 5. Hermeneutika kritis. Dan 6. Hermeneutika dekonstruktif. Lalu, apa itu hermeneutika reproduktif empatis psikologis? Menurut F. Schleiermacher, yang pada intinya hendak mereproduksi makna daripada pemahaman pengarang yang berdasar kondisi psikologis pengarang. Sumbangan yang diberikannya adalah mengenai divinatoris just, pemahaman intuitif. Hermeneutika reproduktif empatis epistemologis yang dipelopori oleh Willem Diddley memfokuskan pada kondisi makna dan bukan kondisi psikologis. Peristiwa yang termuat dalam teks harus dipahami sebagai ekspresi kehidupan sejarah, maka yang diproduksi bukanlah kondisi psikis pengarang, melainkan makna peristiwa sejarah tersebut. Hermeneutika ontologis dipelopori Martin Heidegger. Hermeneutika merupakan bagian dari eksistensi manusia yang melekat pada dirinya. Menurutnya, penafsiran tidak bersifat reproduktif, melainkan bersifat produktif. Selanjutnya, hermeneutika filosofis dipelopori Hans Georg. Hermeneutika bukan sekedar metode, melainkan ciri ada sosial kita sendiri. Kebenaran bukanlah sesuatu yang ditemukan, melainkan dibuat, maka bersifat relatif terhadap konteks ruang dan waktu. Hermeneutika kritis dipelopori oleh Jürgen Habermas dan Paul Ricoeur. Hermeneutika tidak hanya merekonstruksi psikologis pengalaman maupun penemuan diri sendiri pada diri orang lain, melainkan untuk menyingkap potensi atau eksistensi. Hermeneutika dekonstruktif dipelopori Jacques Derrida. Makna asli tidak dihadirkan kembali, bahkan sudah hilang, maka tak ada lagi tolak ukur interpretasi. Islam dan aliran hermeneutika. Dalam Islam, umumnya aliran hermeneutika terbagi menjadi 2 kelompok. Yang pertama, kelompok objektivitas dan kelompok non-objektivitas. Yang pertama, kelompok objektivitas dipelopori Fadlur Rahman, Muhammad Arkun, Nasr Hamid, dan Abu Zaid. Para tokoh objektivitas ini cenderung menggunakannya untuk kepentingan intelektual. Yang nomor 2, kelompok non-objektif dipelopori Farid Esak dan Ali Asghar Engineer, menggunakan metode hermeneutika sebagai bentuk dari perlawanan atas penindasan yang terjadi di lingkungan setempat. Tahapan Al-Quran menurut Arkun ada 5 tingkatan. Yang pertama, ketika Al-Quran masih sebagai kalamullah. 2. Al-Quran sebagai wacana. 3. Al-Quran sebagai korpus tertutup. 4. Al-Quran menjadi korpus tertafsir. Dan 5. Masyarakat penafsir dari setiap generasi. Sebagai penutup ada sebuah quotes: kembangkan semangat untuk belajar. Jika Anda melakukannya, Anda tidak akan pernah berhenti untuk tumbuh. Anthony J. D'Angelo. Mungkin cukup sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.